ya. Jadi mudah-mudahan hari ini waktu yang sangat berharga ini Bapak Ibu fokus bisa menerima, menyerap, memahami dengan baik paparan dari narasumber dari P4OP agar supaya Pak. Lanjut Mbak Tisha. Nah, ini untuk KJP Plus Ibu merupakan program strategis Pemprov DKI untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta untuk usia 6 sampai 21 tahun agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Lanjut Mbak Tisha. Nah, tujuan KJP Plus Ibu. Ada 7 poin di sini. Yang pertama sudah jelas mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Yang kedua meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Yang ketiga menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Yang keempat meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Yang kelima meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang keenam menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Yang ketujuh, mendorong ATS itu anak tidak sekolah, agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non-formal. Persyaratan bansos biaya pendidikan melalui KJP Plus. Ini Bu, secara umum mungkin kita sudah tahu. Yang pertama adalah terdaftar di sekolah formal ataupun non-formal yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, yang ketiga Bapak, Ibu, berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga DKI. Nah, ini penting untuk diingat. Jadi, penerima KJP Plus atau bansos lain itu wajib berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga di DKI Jakarta. Jadi sudah jelas kalau di luar DKI Jakarta tinggalnya, itu tidak berhak mendapatkan KJP Plus. Nah, ada persyaratan khusus juga ini, Bu. Yang pertama adalah anak panti yang diusulkan oleh kepala dinas yang membidangi urusan sosial, yaitu dinas sosial, Ibu. Yang kedua, anak penyandang disabilitas yang diusulkan juga oleh dinas sosial, ya Ibu. Nah, kalau yang ketiga, anak dari penyandang disabilitas. Kalau yang nomor 2 tadi, anaknya ya, yang menyandang disabilitas. Kalau yang ketiga ini, anak dari orang tuanya yang penyandang disabilitas, yang diusulkan juga oleh dinas sosial. Yang keempat adalah anak dari pengemudi Mitra Transjakarta atau Jaklingko, Ibu. Jadi pemegang kartu Jaklingko. Yang kelima, anak dari pekerja atau buruh yang memiliki KTP DKI dengan besaran gaji 1,1 kali UMP DKI. Persyaratan umumnya Bapak Ibu, yang pertama terdaftar sebagai peserta didik. Oh, yang keenam ATS. ATS ini tadi Bapak Ibu, yang saya bilang anak tidak sekolah. Jadi KJP Plus ini keunggulannya salah satunya adalah menyaring anak tidak sekolah agar mereka mendapatkan bantuan pendidikan, agar mereka dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau ATS ini prosedurnya biasanya didata oleh kelurahan, Ibu. Jadi setelah dapat rekomendasi dari lurah tersebut merekomendasikan sekolah mana yang menerima anak itu, dan setelah anak itu terdaftar di salah satu sekolah, berhak kita berikan KJP Plus. Nah, yang ketujuh, ini yang baru nih Bu, anak atau siswa dari peserta didik dari PPDB bersama. Jadi kemarin ada program namanya PPDB bersama, Ibu. Pilotingnya baru tingkat SMA. Jadi ada sekitar 700 lebih anak yang diterima di sekolah swasta, dan tetapi semuanya dibiayai oleh Pemda DKI dari uang masuknya, uang SPP-nya itu dibiayai oleh Pemda DKI. Lanjut Mbak Tisha.
Nah, ini besarannya Bapak Ibu, besaran dana KJP Plus untuk sekolah atau madrasah PKBM dan LKP negeri. Jadi kalau untuk di sekolah-sekolah negeri, biaya bantuannya hanya bantuan personal. Per bulannya berbeda-beda setiap jenjangnya, Ibu. Kalau SD, dana per bulannya itu 250.000, SMP 300.000, SMA, MA, SMA LB 420.000, SMK 450.000, PKBM 300.000, dan LKP lembaga kursus pelatihan itu 1,800.000 rupiah per semester. Nah, ini besaran dana KJP Plus untuk sekolah swasta, Bapak Ibu. Selain ada bantuan biaya personal, untuk sekolah swasta juga ada bantuan SPP. Dan besarannya juga berbeda-beda tiap jenjangnya. Nah, yang di kolom terakhir, kolom paling ujung, biaya pendidikan masuk sekolah, ini BPMS, Bapak Ibu. Ada bantuan BPMS untuk siswa-siswa yang diterima di sekolah swasta. Dan maksimum besarannya bergantung setiap jenjangnya. Lanjut. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada program PPDB bersama. Nah, ini besaran dana KJP Plus untuk peserta didik yang diterima di sekolah melalui jalur PPDB bersama. Yang kemarin pilotingnya baru di sekolah SMA swasta. Nah, ini mungkin Bapak Ibu jadi pertanyaan di sebelah kiri saya. Ada SMA klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dan besarannya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, yang menentukan klaster 1, 2, dan 3 ini adalah penilaian indeks mutu. Nah, ini tim penilainya itu ada di Dinas Pendidikan yang melibatkan juga lembaga riset Bapak Ibu. Jadi, dalam hal ini P4HP hanya menerima data pengklasteran sekolah-sekolah yang akan diberikan bantuan oleh Pemda DKI. Nah, besarannya juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau SMA klaster 1 untuk biaya personalnya per bulan 420, biaya SPP per bulan ini sudah termasuk KJP ya Bu, SPP KJP 620.000, dan untuk dana BPMS-nya 3 juta. Berikutnya juga seperti tabel yang saya tampilkan Bu. Lanjut Bu Tisa. Nah, ini keunggulan KJP Plus mungkin Bapak Ibu sudah paham dari sasaran dari 6 sampai 21 tahun. Yang kedua, besarannya mengalami peningkatan, maksudnya ini dari KJP biasa ke KJP Plus ada peningkatan besaran besaran dana yang diterima oleh para siswa. Nah, peruntukan untuk di KJP Plus ada biaya transport namanya yang bisa ditarik tunai sebesar 100.000. Yang kedua non tunai, sisanya itu non tunai Bapak Ibu. Tapi dalam masa pandemi seperti ini kita memberikan kemudahan, fleksibilitas kalau semua dana KJP yang diterima tiap bulannya itu bisa ditarik tunai seluruhnya. Yang keempat ada program bridging program. Ini untuk anak kelas 12 yang akan mengikuti ujian atau tes masuk perguruan tinggi. Ada dana bantuan sebesar 500.000. Yang keempat, fasilitas pendukung seperti masuk menggunakan Transjakarta, masuk Ancol, pangan murah, museum gratis, museum masuk Monas dan Ragunan itu bisa menggunakan KJP Plus. Nah, ini penggunaan biaya personal KJP. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa saja yang dapat dibelanjakan oleh siswa menggunakan KJP Plus-nya. Lanjut Mbak Tisa.
Nah ini Bapak Ibu yang tadi seperti saya jelaskan, penggunaan biaya personal KJP